APEC, bukan aku ya guys. Hai guys, aku Indah. Di video ini aku sama teman-teman bakal jelasin ke kalian mengenai organisasi APEC. Di materi ini kalian bakal belajar gambaran umum APEC, latar belakang APEC, tujuan APEC, prinsip APEC, pertemuan dialog APEC, eksistensi APEC, dan peran Indonesia dalam APEC. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai gambaran umumnya ya. Apa sih APEC sebenarnya? APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation atau dalam bahasa Indonesia yaitu Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Dilihat dari artinya sudah pasti tahu dong, apa sih pengertian dari APEC? APEC adalah organisasi kerjasama ekonomi regional antar negara di kawasan Asia Pasifik yang berfokus pada pertumbuhan perekonomian global. APEC didirikan di saat berjalannya pertemuan para menteri se-Asia Pasifik pada tanggal 6-7 November 1989 dan saat ini memiliki kantor pusat di Singapura. Ada yang kepo nggak nih siapa saja sih anggotanya? Mari kita bahas. Pada awalnya APEC cuma mempunyai 12 anggota saja, tapi sekarang sudah mempunyai 22 anggota, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam, dan Mongolia. Lalu, APEC ini bentuk kerjasama yang seperti apa dan di bidang apa sih? Kerjasama APEC ini meliputi perdagangan, investasi, dan bidang ekonomi lainnya. Pokoknya menyeluruh di bidang itu dan nggak jauh dari bidang ekonomi. APEC itu organisasi non-politik ya. Hal ini ditandai dengan bergabungnya Hong Kong dan Taiwan yang memiliki masalah politik dengan Tiongkok. Jadi nggak heran tuh di APEC nggak ada sebutan negara anggota, tapi yaitu sebutan ekonomi anggota. Ingat ya, ekonomi anggota, bukan negara anggota. Tadi kita udah bahas gambaran umum ya. Sekarang kita bakalan belajar latar belakang dari APEC sama aku. Berarti kita bakalan bahas seluk-beluknya hal-hal yang membuat APEC didirikan. Kita bahas ya latar belakangnya. Kesuksesan ASEAN dalam kebangkitan ekonomi di tahun 1980 mendorong Menteri Australia bernama Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. Nggak hanya di ASEAN aja, kebangkitan ekonomi juga terjadi di kawasan Asia Pasifik sampai-sampai mendorong negara-negara di luar Eropa membuat blok perdagangan. Selain itu, Bob Hawke juga merasa resah karena kapitalisme yang menyebar di berbagai bidang termasuk ekonomi, membuat sejumlah negara mendirikan organisasi secara menyendiri dan tertutup. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan globalisasi yang seharusnya membuat banyak negara saling bekerja sama. Puncaknya, Bob Hawke mengutarakan maksudnya untuk lebih baik mendirikan sebuah organisasi ekonomi regional di Asia Pasifik yang mengedepankan perdagangan bebas melalui pidatonya di pertemuan bersama Menteri se-Asia Pasifik. Dan akhirnya pada pertemuan berikutnya didirikan APEC. Dari latar belakang yang sudah kita bahas, kita sudah tahu pemrakasa APEC ya. Ya, dia adalah Bob Hawke. Halo guys, kenalin, aku Chandra. Gimana tadi materinya? Udah paham? Biar tambah paham, kita bahas bareng ya kesimpulan dari materi latar belakang yang udah dibahas tadi. Kita bisa tarik kesimpulan kalau latar belakang dari APEC yaitu kesuksesan ASEAN dalam bidang ekonomi di tahun 1980-an dan juga munculnya organisasi-organisasi di bidang ekonomi yang bersifat tertutup dan menyendiri.
Nah, sekarang nih guys, kita bakalan belajar bareng apa sih yang diimpiin sama APEC dan apa yang mau diwujudin sama APEC. Yap, kita bakalan belajar tujuan dari APEC. Ada 4 tujuan paling umum yang dimiliki oleh APEC. Yang pertama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Terus, ada juga untuk mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan juga investasi yang lebih terbuka dan bebas. Yang ketiga, untuk mempererat kerjasama antar anggota APEC demi memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama di forum internasional. Yang keempat nih, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan juga kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Itu tadi ya 4 tujuan paling umum dari APEC. Materi selanjutnya bakalan lebih singkat dan gampang buat dicerna. Kalian bakalan belajar materi itu sama teman aku Siwi. Terus tonton videonya ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Hai teman-teman, kenalin aku Siwi. Kali ini kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip yang digunakan APEC dalam menjalankan organisasinya dan juga beberapa pertemuan dialog yang dilaksanain dalam APEC. Oke, kita mulai dari prinsipnya dulu ya. Ada 4 prinsip utama yang digunakan APEC dalam menjalankan organisasinya. Apa aja sih? Yuk, kita cari tahu satu persatu. Yang pertama ada konsensus. Artinya semua keputusan APEC harus bermanfaat dan dipakai oleh seluruh ekonomi anggotanya. Kemudian ada voluntary agreement binding yang memiliki arti kesepakatan yang ada dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Lalu ada constructive unilateralism, yaitu keputusan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai kemampuan setiap ekonomi anggotanya tanpa syarat resiprositas. Secara sederhana, resiprositas adalah pertukaran timbal balik. Jadi, jika mau dibaikin sama negara lain, ya harus ngasih sesuatu yang baik ke negara itu. Di APEC, kita nggak kenal seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada differentiated temperament, yang artinya negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Nah, itu tadi teman-teman prinsip-prinsip yang digunakan APEC dalam menjalankan kerjasama antar ekonomi anggotanya. Sekarang kita bahas pertemuan dialog yang ada dalam APEC ya. Pertama ada ILM atau APEC Leaders Meeting. ILM yaitu forum para pemimpin ekonomi APEC dan juga pertemuan tahunan kepala negara ekonomi anggota APEC. Yang kedua ada KTM atau konferensi tingkat menteri. Dan yang terakhir ada KTT atau konferensi tingkat menteri. KTT adalah pertemuan tahunan di negara ekonomi anggota. Nah, gimana teman-teman? Cukup gampang bukan buat mempelajari prinsip dan juga pertemuan dialog ini? Setelah ini, kalian bakal mempelajari tentang eksistensi APEC dan juga peran Indonesia dalam APEC. Halo guys, ketemu lagi ya sama aku. Kali ini kita bakalan belajar tentang eksistensi APEC. Ada yang tahu maksudnya gimana? Maksudnya kita bakalan belajar tentang keberadaan APEC. Tunggu. Maksudnya gimana lagi tuh? Jadi kita bakalan belajar tentang dampak positif dan kontribusi yang diberikan APEC kepada dunia, terkhususnya di Asia Pasifik. Kita mulai belajarnya ya. APEC berkontribusi secara signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik dan ekonomi secara global. APEC juga giat membahas agenda reformasi struktural yang mencakup reformasi perundang-undangan, tata kelola publik dan perusahaan, kebijakan persaingan dunia usaha, dan penguatan infrastruktur hukum ekonomi. Gak cuma itu aja loh, APEC juga mendorong terbukanya pasar di Asia Pasifik. Ternyata cukup banyak ya peran yang APEC berikan kepada dunia, terkhususnya di bidang ekonomi. Dari tadi kita udah bahas peran APEC bagi dunia. Terus sekarang mana peran Indonesianya? Emangnya nggak ada? Ada dong. Makanya sekarang kita bakalan belajar tentang peran Indonesia bagi APEC. Kalian tahu nggak guys, ternyata ILM pernah diadakan di Indonesia, tepatnya pada ILM kedua yang diadakan pada tahun 1994. Selain itu, ternyata Indonesia juga pernah memimpin APEC loh
pada periode 1994. Yang hebatnya, pada saat itu Indonesia bermaksud untuk mengembangkan sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi antar negara ekonomi anggota APEC. Selain ALM, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah KTT APEC sebanyak 3 kali. Yang pertama, pada tahun 1994 yang berhasil meningkatkan potensi pariwisata Indonesia. Terus pada tahun 2013 yang berhasil membuat Indonesia berada di posisi strategis di kancah internasional. Terus yang terakhir nih, yang baru-baru ini di tahun 2022 yang dimana Indonesia mengusung tema togetherness bagi keberhasilan pemulihan ekonomi global. Indonesia juga menjadi anggota G20 loh yang berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan menjadi motor penggerak ekonomi kawasan, juga menjadi salah satu kawasan investasi di kawasan Asia Pasifik. Gimana guys? Gak kalah hebat kan peran dan prestasi yang udah Indonesia torehkan buat APEC? Patut diacungi jempol dong. Guys, hari ini kita udah belajar banyak banget ya tentang APEC. Mulai dari latar belakangnya, prinsipnya, anggotanya, eksistensinya, dan banyak hal lainnya. Semoga apa yang udah kita belajar bersama hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita ya. Amin. Gak kerasa nih guys, kita udah sampai di akhir materi. Jangan lupa untuk terus semangat dan rajin untuk mempelajari hal-hal dan materi-materi yang udah kita pelajari hari ini ya.